Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ghassala maitan falyawtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Akhrajahu Ahmadu wan Nasa'iyu wa Tirmidhiyu wa hasanahu. Wa qala Ahmadu la yasihu fi hadzal babi syai'un. Wa an Abi Hurairah lan kacerita saking sahabat Abi Hurairah radhiya muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah anhu ing Abi Hurairah. Qala matur sapa Abi Hurairah, qala dawu sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupane dawu man ghassala maitan, man utawi sapane wong ghassala iku ngedusi sapa man maitan ing mayit, falyawtasil mongko becik adus sapa man. Wa man lan utawi sapane wong hamalahu kang gawa sapa man hu ing mayit, falyatawaddo mongko becik wudu sapa man. Akhraja ngriwayatake hu ing hadis Ahmadu sapa Imam Ahmad, wan Nasa'iyu lan Imam Nasa'i, wa Tirmidhiyu lan Imam Tirmidhi, wa hasanahu lan bagusi sapa Imam Tirmidhi ing hadis. Wa qala lan matur Ahmadu sapa Imam Ahmad, la yasihu ora sah fi hadzal babi ing dalem iklabab syai'un apa suwi-wiji. Hadis ini mengandung anjuran mandi bagi orang yang telah memandikan mayit. Jadi diriwayatkan dari Imam Ahmad, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang memandikan mayit maka hendaklah ia mandi, dan barang siapa yang membawa mayit maka hendaklah ia berwudu. Jadi ini kandungannya adalah hukum sunnah. Jadi disunahkan bagi orang yang telah memandikan mayit agar mandi, itu hukumnya sunnah. Jadi disunahkan bagi orang-orang yang telah memandikan mayit itu mandi. Makanya yang perlu diketahui lagi, ketika kita setelah memandikan mayit, maksudnya memandikan mayit itu baik yang sing mangku atau yang menyiramkan air, itu berarti termasuk orang yang memandikan mayit. Itu disunahkan mandi, setelah memandikan disunahkan mandi. Dan barang siapa yang membawa mayit itu disunahkan wudu. Jadi setelah membawa mayit, misalkan dari mandi kan digotong dibawa masuk, itu kan membawa namanya. Jadi orang yang setelah membawa itu kalau mau ikut sholat jenazah biasanya kan disuruh wudu dulu, terus yang sudah memandikan mandi dulu. Jadi setelah memandikan jangan langsung ikut sholat, anjurannya disunahkan mandi dulu. Yang membawa mayit disunahkan wudu dulu. Tuh. Ini hukumnya sunnah. Tidak ada yang mewajibkan mandi setelah memandikan mayit. Tidak ada yang mewajibkan wudu setelah membawa mayit. Ini sunnah. Tadi anjuran. An Abdillah bin Abi Bakrin radhiyallahu anhu, anna fil kitabi alladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazmin alla yamassal Qur'ana illa tahirun, rawahu Malikun mursalan wa wasalahu an-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa huwa ma'lulun. Wa an Abdillah bin Abi Bakrin lan kacerita saking Abdullah bin Abu Bakar
Rondya muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhuma ing Abdullah lan Abu Bakar. Ana fil kitabi sak temene iku ing dalam tulisan alladzikang kata bau kang nulis hu ing kitab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazmin maring Amr bin Hazm. Rupane kataba utawa alladzi Allah ya masa nyento ora demek sapa wong Al-Qur'ana ing Al-Qur'an illa tahirun kejaba suci sapa wong. Rawang riwayatake ing hadis Malikun sapa Imam Malik mursalan kelawan hadis mursal. Wa wasalalan nyambung ing hadis An-Nasai sapa Imam Nasai wa Ibnu Hibban lan Ibnu Hibban. Wa utai hadis maklulun niku den ilati. Nah, hadis selanjutnya itu tentang memegang Al-Qur'an. Yaitu dari Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Bahwa sesungguhnya dalam tulisan yang ditulis oleh Nabi Muhammad SAW, kalau berbicara tulisan yang ditulis oleh Nabi itu bukan Nabi sendiri yang menulis, ada salah satu sahabat yang disuruh nulis. Karena Nabi itu tidak menulis, bukan karena tidak bisa, karena memang tidak boleh sama Allah menulis, untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an. Dalam tulisan Nabi tersebut yang untuk Amr bin Hazm, yaitu Amr bin Hazm bin Zaid Al-Khazraji An-Najari, di dalam tulisan tersebut terdapat tulisan Allah yamas Al-Qur'ana illa tahirun, hendaklah jangan menyentuh Al-Qur'an kecuali ketika sudah suci. Maksudnya suci itu dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas besar itu mewajibkan mandi, hadas kecil mewajibkan wudu. Itu jangan menyentuh. Kalau punya hadas kecil ya jangan menyentuh. Tapi sifat la yamassal Qur'ana itu bukan kemutlakan, bukan larangan kemutlakan. Jadi ketika kita tidak wudu boleh memegang Al-Qur'an, boleh membaca Al-Qur'an, tetap ada pendapat yang membolehkan. Tapi hadis ini tidak membolehkan kecuali orang-orang yang suci. Nah, kalau suci di sini diartikan dari hadas kecil dan hadas besar, ya otomatis tidak boleh. Kalau di sini diartikan cuma hadas besar, berarti hadas kecil boleh. Kalau diartikan suci di sini adalah agama Islam, berarti orang Islam boleh. Selain Islam tidak boleh. Itu jadi tergantung persepsi masing-masing orang. Tapi yang simpel saja ini tentang bahasan wudu. Berarti yang tidak mempunyai wudu hendaklah ketika mau memegang Al-Qur'an berwudu dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dengan hadis mursal dan riwayatan bersambung oleh Imam Nasai dan Ibnu Hibban. Nah, Ibnu Hibban menyatakan hadis ini maklul, berarti ada satu kesalahan atau ada satu ilat yang menyebabkan hadis itu maklul. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukarullaha ala kulli ahyanihi yalqurullaha ala kulli ahyanihi. Wa an Aisyah lan kacerita saking ibunda Aisyah Rondia muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anha ing ibunda Aisyah. Qalat matur sapa ibunda Aisyah, rupane ature kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukaru iku nutur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Allah ing Allah ala kulli ahyanihi ing atase saben-saben tingkai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawang riwayatake ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim wa ala qolan ngantungake ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Hadis dari Bunda Aisyah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sama Imam Bukhari itu masih digantungkan hadisnya. Jadi tidak dipakai kemutlakannya, tapi masih ada unsur digantungkan. Isi hadis tersebut adalah bahwa Rasulullah SAW itu selalu menyebut Allah dalam setiap tingkahnya. Maksudnya apa? Jadi setiap mau melakukan apapun itu selalu menyebut Allah. Jadi kul amri libalin la yubda'u fiha bi bismillahi fa huwa aqta. Jadi apapun yang akan diperbuat oleh Rasulullah itu selalu menyebut Allah. Jadi ini melibatkan Allah dalam segala hal. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawaddo akhrajahu ad-Darqutni wa layanahu. Wan Anasin lan kacerita saking sahabat Anas ibni Malikin putra lanang Malik radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Anas bin Malik. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam satuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihtajama iku nyanduk sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa shallalan salat sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walam yatawaddo lan ora pisan-pisan wudu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhraja ngriwayatake ing hadis ad-Darqutni sapa Imam Darqutni walayanahu lan nglembutake sapa Imam Darqutni ing hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Darqutni ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu pernah ketika bekam dan keluar darah dari tubuhnya, kemudian Nabi itu langsung sholat dan tidak wudu. Nah, ini menunjukkan bahwa darah yang keluar dari badan selain dari farji itu tidak membatalkan wudu. Jadi darah yang keluar dari badan seperti bekam tadi kan, di bekam itu kan keluar darahnya seperti kalau orang Cina itu apa itu ditusuk jarum atau akupuntur mengeluarkan darah kotor, itu darahnya keluar tapi dari tubuh itu tidak membatalkan wudu kecuali darahnya keluar dari farji atau alat kemaluan, itu baru membatalkan wudu. Jadi demikian penjelasan tentang sunnahnya mandi ketika telah memandikan jenazah dan ketika menyentuh Al-Quran harus dalam keadaan suci. Lalu pembahasan berikutnya adalah keluarnya darah dari tubuh tidak membatalkan wudu. Wallahu alam biswab. Allahu wa rasuluhu alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.